Oke, udah record ya. Aku nggak tahu nih kalau udah waktunya record gini. Aku nggak tahu. Aku malah nggak tahu aku udah ngomong apa aja. Sial banget kayaknya. Dan lagi video ini aku buat begitu saja gitu. Maksudnya nggak yang nggak yang di script, nggak yang ya pokoknya si anjing gitu ya, emang bangun tidur ya. Sekarang jam berapa ya, bentar, jam 4 sore. Jam 4 sore aku bangun tidur gitu. Soalnya semalam aku masih agak terlalu hype gitu, jadi nggak bisa langsung tidur karena masih terlalu hype. Seperti biasa, seperti yang sudah aku lakuin selama hampir 2 bulan terakhir, aku bikin broadcast di reality. Sempet bingung kan, sebelum sebelum mulai broadcast itu aku sempet bingung konten broadcastnya apa ya, Dal. Soalnya nggak mungkin juga kalau aku bikin konten broadcast yang ngobrol doang kayak gitu. Soalnya aku pribadi sadar kalau aku bukan tipe orang yang nyaman atau yang bisa, yang I love small talks kayak gitu. Aku no. Ironisnya adalah reality itu tempat orang-orang buat small talk sebenarnya. Tai ya bang. Terus ngapain lu di situ, Dal? Enggak. Kalau konten aku di reality adalah small talks doang, aku nggak yakin bisa survive begitu lama di situ. Ironis memang. Ya, aku saat ini sedang baca bukunya Dilan 1990 di reality. Tolol emang. Ya, konyol aku kalau 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 denger itu. Akhirnya kamu baca Dilan, Dal. Iya, yeah, bukannya kamu sudah sepakat kalau kalau stereotip cowok idaman tuh harus seperti Raditya Dika itu. Anjing. Iya. Aduh anjing. Ya soalnya aku itu yang aku rasain waktu baca Dilan, man. Jadi stereotip cowok idaman di cerita itu adalah harus seperti Dilan. Iya, harus harus anak geng motor yang sopan santun, budiman, dan apa ya, rajin belajar kayak gitu. Enggak, mostly karena emang penontonku di situ demandnya ke situ. Maksudnya aku nggak tiba-tiba baca Dilan gitu aja sih, karena ada yang rekomendasiin di situ. Iya, kayak dal dal baca Dilan dong, kayaknya kayaknya karakter lu cocok kayak gitu aja. Oh iya, masa sih? Iya kali ya. Tapi ya fun sih. Apalagi semalam, padahal ya apa ya, broadcastnya cuma 2 jam, cuma seru aja gitu. Maksudnya bahkan setelah 2 jam itu masih kerasa gitu hype-nya. Makanya bisa lanjut buat beberapa beberapa puluh menit kemudian. Ya kalau nggak lagi baca buku, mau nggak mau kalau di reality itu lah ya lu small talks juga. Jadi basa-basi, terus kayak nanya hal-hal yang biasanya atau pada umumnya nggak aku tanyain kalau ketemu orang. Tapi kalau di reality mungkin serunya di situ, kita bisa bercengkrama dengan orang, kita bisa ngobrol dengan orang. Obrolannya nggak harus penting sih. Itu hal yang aku pelajarin di reality belakangan. Iya, buat orang yang ngomong seperlunya kayak aku, belajar buat basa-basi, belajar untuk ngobrol santuy itu apa ya, hmm, ilmu banget. Ya men, normalnya aku nggak melakukan itu. Kayak ketemu orang, ya what's up udah. Ya what's up, not much, oke. Okay. Ya udah gitu. Tapi di reality kan obrolannya harus seru. Kadang aku mikir mungkin rasanya gitu kali ya, kalau kalau kita apa ya, ngelola satu talk show kayak gitu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Agak susah sih buat aku pribadi ya. Aku ngerasa nggak terlalu ahli melakukan itu. Jadi ya balik lagi bakal jadi banyak insecurity di situ. Belakangan hidupku soal itu sih. Ya, dan yang bikin aku hype setelah itu adalah kemarin banget aku baru ulang tahun. Sekarang umurku resmi 28 tahun. Anjing. Tua, iya tua banget aja.
Iya. Ya barusan Gojek lewat kayaknya aku ke distrak padahal nggak pesan apa-apa aja. Iya, tapi tiap ada Gojek lewat bentar. Aku pesan GoFood nggak? Nggak, ya udah. Nah, di umur 28 tuh ironis emang, tapi aku bersyukur bisa survive sejauh ini. Serius, maksudnya dengan semua apa ya, dengan semua turning point yang udah aku ambil sejauh ini, akhirnya di detik ini aku ada di depan kamera juga. Maksudnya aduh anjir, kalau kalau inget, aku nggak tahu aku pernah ngepost videonya di medsos atau enggak. Ini hal yang biasa aku lakuin dulu waktu sekolah aja. Iya, aku sering bikin video gini waktu istirahat pakai HP. Bentar, HP-nya aku masih ada nggak? Oh, ada, HP Ceros, HP Ceros aja. Iya, ini barang bukti. Dulu aku sering ngelakuin kayak kegabutan gitu di kelas, kayak bikin vlog atau bikin apa gitu, video random. Soalnya nggak tahu, selalu ada urge untuk melakukan itu. Dan di umur 28 ini, oke Dal, lu tambah tua 1 tahun, apa yang bakal lu lakukan apa yang bakal lu lakuin di hari pertama umur 28 ini, Dal? Nggak tahu. Nggak tahu, pertanyaan itu terasa kok pressure banget nih kalau ditanya gitu. Jadi ya udah, mungkin aku bakal apa ya, daripada mulai kebiasaan baru yang aku sendiri nggak tahu harus mulai kebiasaan baru apa di H plus pertama di umur 28 ini, aku ya udah, kenapa nggak coba lanjutin kebiasaan lama aja. Udah 10 tahun lebih loh, dah lu nggak bikin ginian, kangen kan? Iya, biasanya lu bikin ginian tuh terakhir di kelas ada si Nur. Iya, ada si Farid, ada si Asep kayak gitu. Terus kayak naon sih wan anjing. Gak tahu, gabut aja. Aku inget aku pernah bikin video soal, oh ya ntar balik sekolah aku bakal ngambil buku 18-nya Air Gear. Aduh anjing. Ya bayangin itu dengan tampang anak STM yang rambutnya tuh dikondisikan. Anjir, sekarang tampilan aing, aduh anjing, gila ya, brewokan masih belum dicukur, rambut berantakan anjir. Nggak banget lah. Ini kalau ngeliat tampang kayak gini ya, aku ngeliatnya kayak ini orang abis apa ya, tampang after party kalau aku bilang. Iya, yeah. Tampang after party ya bang. Aduh anjir, aku ngeliat mikrofon terus jadi aware soal ntar ngedit audionya tai ini anjir. Ya tadi aku pas cek audio, eh kerasa ada white noise di belakangnya yang aku nggak yakin gimana cara ngilanginnya, tapi bodo amat. Dulu padahal lagi waktu bikin vlog gini ya di kelas, aku nggak mikir ke situ, kampret anjir. Ya dulu aku bikin gini fun aja, bahkan dulu aku bikin gini nggak diposting. Ya soalnya dulu memori HP masih 8 GB, terus aku kudu ada prioritinya gitu, kudu meluangkan memori buat hal lain. Jadi vlog ini paling, kayaknya aku inget dulu sempat dipost di Facebook, tapi nggak tahu filenya masih ada atau enggak, atau beneran ya, atau vlog yang mana ya aku post di Facebook malah. Tapi kayaknya enggak sih. Aku inget at some point in my life aku pernah ngehapus file-file kayak gitu for some obvious reason. Iya, yeah, nostalgic lah. Ya, semalam juga aku ngebahas hal yang sama. Aku ngebahas hal soal nostalgia di broadcastku di reality. Iya, triggernya adalah semalam aku baca Dylan. Dan Dylan tuh balik lagi, kupikir itu cerita soal nostalgia kan. Maksudnya orang yang menuliskan itu dia moodnya emang emang buat nostalgia di situ. Ya, mungkin itu juga yang bikin bikin aku yang hari ini bangun tidur refleks, ya udahlah bikin bikin vlog aja biar nostalgia. Anjing. Makin dipikir makin masuk akal sih emang. Ya terima kasih Carl Gustav Jung untuk metodenya.
Iya, kalau metodenya Jung yang aku inget tuh, dia pakai itu kalau nggak salah buat interpretasiin mimpi gitu. Iya, dalam dream interpretasinya dia, semakin digali asal usul dari bahasa simbolik yang ditawarkan di satu mimpi, semuanya bakal terasa masuk akal. Nggak sih, pada prakteknya tidak seperti yang dia katakan seperti itu. Tapi bisa jadi iya sih. Tapi aku mempraktekkan itu nggak pada mimpi, tapi pada satu ide atau pada satu gagasan. Jadi kalau ide yang muncul di kepala kamu gali asal usulnya, semuanya bakal terasa masuk akal. Kenapa ide itu bisa tercetus? Ya mungkin asal usul Inceptionnya Christopher Nolan juga dari situ. Soalnya kita nggak bisa menghapuskan ide atau memunculkan ide begitu saja di kepala seseorang, ya kan? Pasti ada asal usulnya kenapa ide itu bisa tercetus di situ. Jadi mungkin asal usul tercetusnya ide kalau hari ini jam 4 sore aku bangun tidur bakal langsung bikin vlog adalah itu. Apapun itu yang tadi aku jabarkan, aku ya mungkin gitu ya. Mungkin dengan semangat nostalgia aku melakukan ini. But anyway, enaknya mungkin aku tutup di situ aja kali ya, maksudnya anjir yang garuk-garuk pantat di depan kamera dong. The fuck, pede banget. Tapi ya udahlah, maksudnya aku nggak tahu, kayaknya video ini bakal aku post di YouTube, cuma aku nggak tahu apakah ini ditonton orang atau enggak. Harusnya sih enggak, maksudnya apa yang orang cari coba dari nonton ginian, anjir? Ya enggak sih? Apa yang anda cari dari nonton video ini? Aku sendiri bikin video ini bukan buat ini, nggak ada edukasinya. Aku lagi nggak melakukan hal yang relevan di hidupku. Aku nggak sedang menjelaskan rocket science di sini. Tapi ya aku ngelakuin ini mungkin karena semangat nostalgia kali. Dulu aku sering ngelakuin ini waktu sekolah, aku sering ngelakuin ini di sela-sela jam pelajaran. Terus kenapa sekarang enggak ya? Nah, panjang nih ceritanya, mungkin di vlog selanjutnya aku ceritain. Tapi ya pada akhirnya waktu emang mengubah seseorang sih, Dal. Mau gimana dong? Maksudnya ada hal baik dan hal buruk di situ. Kayak dulu aku bisa melakukan ini begitu saja, maksudnya nggak perlu banyak mikir, nggak perlu bikin skrip, nggak perlu mikirin editing, ya udah. Dan nggak perlu mikirin apakah video ini bakal ditonton atau apa yang orang bakal dapetin dari nonton video ini. Dulu aku gak mikirin gitu aja. Sekarang juga harusnya mungkin gitu. Tapi plusnya mungkin itu dan minusnya di situ. Sekarang anjir aku sampai nggak mikirin penampilan banget aja. Kayak aduh, berawakan belum dicukur, rambut masih nggak maksimal gini kelihatannya. Tampangnya after party. Dan emang harusnya after party, soalnya semalam kemarin aku ulang tahun, jadi ini emang after party sih. Ya nggak sih? Walaupun partinya nggak bisa nggak dalam skala Great Gatsby ya partinya, tapi ya kalau dipikir lagi, semalam aku emang abis party. Maksudnya aku interaksi dengan banyak orang, aku have fun dalam interaksinya, aku ya I have a good food. Ya apalagi yang dicari dari party selain itu, selain interaksi dengan orang, selain have fun, selain food and drink, ya gitu kan party soal itu. Dan ngomongin soal party di umurku yang 28 ini, aduh anjing, kalau setiap kali diulang umur yang ke-28 tuh yang makin makin ngerasa tua aja. Tapi please bear with me, oke? Ini aku mau ngebahas lebih lanjut soal party. Ada ungkapan yang aku bilang, ada ungkapan yang orang bilang, atau yang aku dengar di internet ya. Ada orang bilang kalau di umur 27 kamu udah nemuin
Kayaknya enggak deh, itu di apa di film 14 hari untuk selamanya deh. Iya kayaknya itu. Kalau di umur 27 kamu bakal nemuin makna hidup kamu di situ. Terus karena kemarin umur 27 aku udah lewat. Terus makna hidup kamu kira-kira apa dari yang udah kamu temuin di situ? Pertanyaan eksistensial sih, tapi aku harus apa ya, mungkin buat ngejawab pertanyaan semacam itu aku harus bisa benar-benar humble dan benar-benar jujur pada diri sendiri. Maksudnya lo udah hidup selama ini, menurut lo hidup tuh apa sih, gitu kan? Ya aku pikir itu tukang paket kenapa dia balik lagi ya. Sorry aku ke distract. Ya aku pikir uh, buatku kayaknya di apa ya, setelah hidup selama ini aku bisa bilang dengan cukup yakin kalau hidup tuh kayak kayak party men, ya kayak kayak pesta, kayak perjamuan, ya kayak perjamuan. Kita nggak makan makanan atau minuman yang nggak ditawarkan pada kita. Kita nggak makan dan minum melebihi kalau kita melebihi kapasitas kita. Iya dong, iya dong. Nah itu sponsor kita lewat tuh, Bapau Panas, Bapau. Net kalau nonton inget kan jok soal Bapau, Bapau isi. Aduh anjing. Aduh, Bapau isi coklat, Bapau isi ayam, Bapau isi pulsa. Bapau isi pulsa tenani. Aduh, itu Bapau ya atau roti ya? Nggak tahu lah. Ya itu barusan sponsor kita, Bapau Panas, Bapau. Oke, balik lagi soal party ya. Balik lagi soal makna hidup. Ya aku pikir makna hidup tuh kayak party, kayak pesta, kayak perjamuan. Kita nggak makan makanan atau minuman yang nggak ditawarkan pada kita. Kita nggak makan dan minum melebihi kapasitas kita. Kalau misalnya nih kita emang nggak biasa minum bir, atau kita nggak biasa ngebir, atau kita nggak biasa minum kayak gitu ya, jangan minum, gampang kan? Kalau kita kalaupun kita biasa ngebir atau minum ya jangan sampai meresahkan. Kan the point dari sebuah perjamuan adalah gimana caranya supaya orang-orang yang datang bisa ikut menikmati perjamuan itu tanpa ngerasa terganggu. Vibe check gitu, tetap vibe-nya enak tetap. Soalnya kita nggak di perjamuan itu sendiri men. Kalau perjamuan tuh emang harus rame-rame, party itu emang harus rame-rame. Iya men. Kalau party sendiri mah ya bukan party namanya anjir. Nggak ada namanya solo party, nggak ada anjir. Iya, kita kan di party itu nggak sendiri, ada orang lain yang ikut merayakan di situ bersama kita. Makanya kalau mau minum atau mau istilahnya mabuk di situ ya mabuk dengan cara bertanggung jawab. Dan dalam party itu di pesta itu kita harus benar-benar apa ya, be in the moment. Lo kebayang gak sih kalau lo ada di satu pesta gitu tapi lo masih mikirin, aduh yang cicilan belum dibayar. Iya, terus kayak bentar tiket parkir aing di mana ya? Kayak gitu tuh. Iya, kan kita nggak bisa benar-benar ada di pesta itu dengan sepenuh hati kan kalau kita nggak be in the moment. Kita nggak benar-benar hadir di saat itu, kita nggak bisa ngerasa pesta itu. Kita nggak benar-benar bisa ngerasa atmosfer pesta itu kalau pikiran kita entah di mana di luar sana. Makanya ya be in the moment. Terus kalau ada yang ngobrol dengan kita apa sih di pesta kita pasti ada interaksinya kan. Kita pasti ngobrol dengan orang. Kalau obrolannya seru ya kita nikmatin, kita berterima kasih atas momen itu. Tapi kalau orang yang kita ajak ngobrol tiba-tiba harus cabut ya kita relakan itu. Ya masa sih orang, aduh sorry ya guys, gue mau ke toilet dulu nih. Bentar ya. Ya masa kita tahan orang mau ke toilet aja.
Udah jangan, kita ngobrol lagi seru, lu di sini aja, gua kasih botol kosong, nggak gitu kan anjir. Maksudnya ya, kalau orang mau pamit pergi ya kita relakan dia. Kalau dia setelah pergi kembali lagi ya kita sambut dia. Maksudnya di pesta kita seperti itu. Di pesta kita bisa menerima pertemuan dan perpisahan seperti itu. Nggak ada nggak ada attachment, nggak ada ngerasa terikat dengan orang itu. Paling mudahnya kita minta itu ya, minta kontak medsosnya kali ya. Tapi itu pun kurasa nggak perlu, soalnya keseruan yang kita rasain di pesta, kalau kita follow up lagi di luar atmosfer itu rasanya udah beda, udah bukan party lagi, udah moodnya udah nggak seperti itu lagi, udah nggak sama. Makanya kalau di pesta kayak gitu atau di party kayak gitu ya udah, maksudnya pertemuan dan perpisahan ya kita sikapi sewajar mungkin. Ya emang sewajarnya, bukan kita ketemu orang yang seru di situ, terus begitu pestanya kelar besoknya kita nggak ketemu lagi, atau besoknya moodnya udah lain lagi dengan orang itu. Ya udah, hidup mah seperti itu, pertemuan dan perpisahannya bisa terjadi seperti seperti itu aja. Nggak bisa kita tiba-tiba mengharap ada closure di situ. I mean closure kan cuma closure kan cuma cara jualannya Steven Spielberg ya, biar filmnya laku. Anjing apaan sih dong. Iya bener. Ya Steven Spielberg emang jualan closure. Spielberg gitu ya yang jualan closure di filmnya tuh. Marvel juga belakangan aku ngerasa kayak mereka jualan closure deh di situ. Soalnya mereka bikin bikin penontonnya pengen nonton kelanjutan dari filmnya, padahal kan film nggak harus bersambung ya, nggak harus ada closure ya. Kalau filmnya udahan ya udah, kita keluar, kita balik, kita keluar dari gedung bioskop itu, nggak perlu kita nyari closure. Tapi belakangan aku ngerasa Marvel melakukan gitu, mereka jualan closure anjir. Iya, aku harus tahu apa yang terjadi sama karakter ini selanjutnya kayak gitu. Terus apalagi kayak gitu nggak? Ya, pada dasarnya hidup mah tidak menuntut closure, bukan? Iya, sebagai komikus juga aku ngerasa bersalah untuk ngejual closure pada pembacaku kayak gitu. Iya, aku udah lama aku nggak melakukan itu juga. Maksudnya kalau emang chapter itu harus beres di situ ya udah, dah nggak usah digantungin juga pembacanya. Ntar mereka nyari nyari closure juga. Emang gak laku sih komik yang begitu, tapi ya pada akhirnya aku jujurnya, kalau aku pribadi setelah bikin komik yang nggak menuntut closure, yang nggak bikin pembaca nuntut closure ke ceritanya, adalah jujur men aku bisa tidur lebih nyenyak men semenjak bikin cerita macam gitu. Maksudnya aku bisa berhenti di mana aja, aku bisa hiatus enak jidat kayak gitu, karena pembacanya nggak nuntut aku buat ngelanjutin. Aduh, Thor ini lanjutannya gimana, atau Thor ini kok ngegantung sih kayak gitu ya. Aku nggak berhutang penjelasan apapun pada pembaca aku, ya udah gitu. Mereka udah baca di situ, mereka udah nangkep ceritanya, udah nangkep apa yang coba aku sampaikan di situ, ya udah. Maksudnya nggak usah lah ada closure. Pada dasarnya kita hidup juga kan nggak ada closure juga kan. Pada prakteknya di hidup ini kita nggak ada closure-nya. Kayak pertemuan dan perpisahan bisa terjadi begitu saja tanpa tanpa harus ada penjelasan di balik itu. Ya pesta juga seperti itu. Dan walaupun kita seasik apapun di pesta itu ya, pesta pasti ada akhirnya men. Kita harus siap dengan after party setelah itu. Kita iya, kayak aku nih, muka aku after party kan anjing. Mukanya aduh anjing broken, terus mata udah nggak karuan lah. Maksudnya udah nggak enak lah. Apalagi kalau semalam udah minum kayak gitu, pasti abisnya pasti kena hangover gitu kan. Ya harus siap dengan itu. Setelah kita berpesta sedemikian rupa, segila-gilaan itu kayak ya, bos ingat bos, ada after partinya. Kayak ya itu after party, aduh ajar,
kok mendadak jadi deep ya pembahasannya. Aku berusaha buat nggak ngebahas terlalu dalam sih soalnya, tapi seperti itu ternyata isi kepalaku kalau dijabarkan sekarang ya. Iya, dulu pembahasanku kalau ngevlog paling si anjing itu tadi guru apaan sih kayak gitu aja. Magabut banget aja. Dia masuk kelas ngasih tugas cabut lagi anjir. Tai emang. Iya sih, sekolah kita swasta tapi nggak gitu juga perlakuannya pak. Kita juga kita juga punya hak pak. Kita juga bayar SPP di sini. Jangan cuma masuk kelas ninggalin tugas nyuruh nyata terus cabut pak anjing. Ya dulu vlog aku isinya soal itu, soalnya dibikin di sela-sela jam pelajaran. Nggak penting sih kalau dipikir sekarang aja. Nggak penting banget aja. Apaan sih dah aja bikin vlog gitu aja. Ya sekarang aku bikin ngerannya malah aneh. Ya, sekarang aku karena yang aku keluhkan nggak ada, mungkin tadi tadi itu keluhan ya. Iya, sekarang aku mungkin lebih setelah belasan tahun dari setelah belasan tahun lulus dari sekolah, aku mungkin lebih lebih filosofis sih. dan gak se dan gak se hot headed dulu ya. Tapi kangen loh aku yang hot headed kayak gitu, aku yang ngomong nggak pakai mikir, aku yang kayak gitu. Makanya aku bikin vlog juga kayaknya buat itu, buat mengenang kembali masa-masa itu. Wadah dah lo kalau mau ngomong ngomong aja, nggak usah bikin skrip. Tai apaan sih anjir. Iya, belakangan aku broadcast juga kayak ada prepare-nya, kayak ada briefnya. Padahal nggak perlu ya anjir. Iya, kalau mau ngomong ya ngomong aja. Cuma emang bedanya kalau kalau dulu aku ngomong seperti itu di platform apa sih, di media sosial sekarang ini rasanya nggak etis aja gitu. Aku ngomong dulu nggak di filter, tai sama sih sekarang juga. Cuma apa ya, dulu dulu aku punya potensi melakukan head speech dengan sangat-sangat sangat-sangat kentara. Ben itu dan lu lagi head speech ya, itu kalau ketahuan sama gurunya jadi masalah loh. Tapi ya udah aja. Dulu aku frontal parah aja. Sekarang aku berusaha untuk tidak mention pihak yang bersangkutan, kecuali emang sudah pasti nggak akan jadi masalah. Itu yang aku rasain waktu broadcast 2 bulanan terakhir ini. Atau daripada head speech ya mending siapa ya sih, aku berusaha supaya vibe-nya nggak jadi head speech gitu. Jadi kalau kekesalannya di sini aku usahain kalau kelucuan atau kesuruannya tuh di sini gitu. Jadi iya, jadi vibe-nya tuh oke lah, dia nggak lagi head speech. Kalau dulu aku nggak mikir, aku nggak mempertimbangkan sejauh itu kalau dulu. Iya, aku inget dulu kayak gitu. Iya, mungkin karena itu banyak video aku dulu, aku setelah aku rekam aku hapus gitu aja anjir. Iya, kalau kalau HP itu sampai kena razia terus di anjing, kalau di periksa sama kesiswaan emang bakal jadi soal sebenarnya. Jadi beberapa video dulu juga aku kayaknya udah sadar diri, beberapa video udah take ditonton lagi hapus. Makanya nggak banyak trace-nya. Ya, terus yang di Facebook kayaknya aku hapus karena baper. Iya, iya, ngapus karena for some emotional reason kayak gitu. Pada akhirnya kita harus move on dari momen itu. Kayak aku juga ngerasain vibe yang sama dari video yang aku ambil waktu zaman sekolah tuh. Ya itu sama kayak, bayangin lo ada di satu party, terus ada di satu pesta, terus lo sambil nge-record gitu kan. Ya setelah pestanya selesai, recordingnya jadi, momen itu jadi hal yang udah harusnya kamu relakan. Maksudnya udah nggak relevan lagi rekamannya, soalnya semuanya sudah selesai Dal, masa itu udah lewat. Mungkinnya kalau aku cari tahu lagi kenapa kenapa video yang di Facebook itu aku hapus, mungkin karena at some point
in my life di masa itu aku udah grow attachment dengan momen itu. Aku udah sangat terlalu terikat dengan momen itu sampai nggak bisa let them go. Iya, mungkin kalau diingat dengan apa ya, dengan portofolio komik aku yang belakangan yang selalu mengulang lagi momen yang sama lagi dan lagi, kemungkinan besar itu masalahnya. Karena aku nggak bisa lepas dengan momen indah yang udah lewat itu. Aku terus bernostalgia ke tempat dan waktu yang sama lagi dan lagi. Saat aku tahu realitas yang aku jalanin saat itu udah nggak menyenangkan. Ya loh, nostalgia tuh sebenarnya kita kita taking refugee, kita kita mengungsi ke masa yang sudah lewat saat masa sekarang kita udah terasa nggak menyenangkan lagi. Nostalgia tuh itu, nostalgia tuh kita taking refugee ke masa lalu. Dan sebagai cara aku untuk lepas dari itu mungkin ekstrim banget kalau aku pikir sekarang, tapi ya masuk akal juga. Ya lu hapus videonya, Dal. Kalau nggak gitu kapan lu mau move on? Masih banyak lagi loh hal-hal menyenangkan yang bakal lu temuin di depannya. Masih banyak lagi loh hal-hal seru ya di depannya. Tapi buat sampai ke keseruan selanjutnya, you have to let them go, Dal. Kamu nggak bisa terus-terusan ada di masa yang udah lewat itu. Jadinya aku hapus video di Facebook. Gitu kali ya. Sorry ya kalau teman-teman Facebook aku yang kebetulan ada di situ terus videonya kok dihapus sih, Dal. Enggak, kalau teman saya mereka bilang gini, "Wan, kok videonya nggak ada, Wan?" Nih. Ya sorry, aku harus merelakan masa itu. Dan mungkin kalian juga udah waktunya untuk merelakan masa itu, bukan? Iya dong. Harusnya iya dong. Soalnya kalau aku ingat teman-teman STM aku sekarang udah punya hidupnya masing-masing. I mean, mereka udah pada kawin lah. Iya, udah sibuk dengan anak-anaknya lah. Iya. Nah, terus lu gimana dong? Ya mungkin salah satu cara apa salah satu alasan juga kenapa aku melakukan ini karena aku emang nggak punya kesibukan seperti mereka. Jadi aku ya bikin konten aja kayak gini. Iya. Aku menyibukkan diri sebenarnya dari ya aku menyibukkan diri aja sih bikin konten. Maksudnya ngapain juga. Masa hidup kerja doang, Dal. Have fun lah sekali-kali. Jangan sekali-kali lah. Have fun lah selalu. Iya dong, masa have fun cuma sekali-kali. Selalu dong have fun. Hidup tuh kan pesta, Dal. Anjing. Hidup tuh kan pesta, Dal. Iya. Soal pesta aku inget Albert Camus, serius anjing. Tuh orang satu itu emang aduh anjing. Lu bayangin di Prancis di zamannya Camus di mana orang-orang udah udah hilang soal mereka sudah menyerah untuk mencari tujuan hidup yang tak satu setan pun tahu anjing. Aduh, ya sorry nya Gi, quote-nya ku ambil, ku pinjem quote-nya, iya. Kayak di zamannya Camus, Albert Camus tuh banyak orang yang udah lost dari makna hidupnya. Mereka udah hilang kayak gitu aja. Beberapa ada yang mengisi kekosongan dalam hidupnya dengan apa ya, dengan religion, dengan agama yang populer saat itu. Kalau ya beberapa ada yang mengisi kekosongan itu dengan politik, dengan kekuasaan. Beberapa ada yang hilang begitu saja, nggak bisa ngisi kekosongan dalam hidupnya. Terus mereka kayak curhat gitu ke kami. Bert, Albert kan, Bert, kayaknya hidup gua meaningless deh, Bert. Ada yang begitu. Ada yang mengisi apa ya, kekosongan di hidupnya dengan party, dengan pesta-pesta yang tiada akhir di masa itu. Tapi pada akhirnya semua itu nggak ada yang bener-bener ngisi hidup mereka deh. Makanya ya nggak sih, kayak belakangan aku ngerasa kayak gitu sih. Apapun yang kita lemparkan ke dalam kekosongan di hati kita tuh sebenarnya
pada akhirnya hati kita bakal ngerasa kosong-kosong juga, bakal ada hal lain yang kita craving buat ngisi. Jadi ya udah gitu. Dan Albert Camus di tengah di tengah semua itu, dia angkat gelas, nyodorin koktailnya, dan dia bilang cheers to that. Aku yakin kejadian aslinya nggak begitu ya, tapi aku itu kayak read between the line aja, aku ngisi. Ya aku bikin itu biar lebih dramatis aja. Dan emang vibe-nya kayak Great Gatsby gitu ya, cheers to that. Maksudnya ya apa ya, emang apa yang salah dengan kekosongan di hati kamu, seperti emang apa yang salah dengan kekosongan itu, ya cheers to that. Pada akhirnya hati emang dibikin supaya supaya kosong, supaya berlubang. Kalau pinjem bahasanya Rumi tuh, hati kita bakal terus-terusan dilubangi atau diretaki atau dihancurkan, supaya dengan begitu cahaya bisa masuk ke dalamnya. Iya dong. Indah banget kalau Rumi yang bilang, ya gak sih? Kayak hati kita bakal terus-terusan dilubangi, dirusak, dan dihancurkan sedemikian rupa supaya cahaya bisa masuk ke dalamnya. Jadi nggak ada yang salah kalau kalau kamu ngerasa hati kamu ada kekosongan di situ, nggak ada yang salah. Cheers to that, man. Let's have a party. Karena hidup ini emang kayak party. Hidup ini kayak pesta, kayak perjamuan. Dan setelah perjamuan itu selesai, kita harus siap dengan after partinya. Iya, dengan dengan mukaku yang gak karuan hari ini, soalnya semalam abis party kayak gitu aja. Ya, aduh, udahlah, aku tutup ya videonya di sini. Aku makin minder lihat mukaku yang kayak gini anjing. Aduh, nggak pede banget anjing, muka lu kayak gini dah anjir. Ya udah, thank you ya, udah. Thank you Dal. Thank you banget.